Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Termul. Bukannya Bapak duluan jadi termul daripada kami? Hah? Pak, 2014 Bapak jadi wakil presiden, Pak. Jadi wakilnya Bapak Joko Widodo. Artinya Bapak lebih duluan termul daripada jutaan rakyat Indonesia, Pak. Inilah nggak elok ini. Masa termul teriak termul ya kan? Termul itu kalau aku mengkategorikannya, kalau aku ya termul itu yang pertama itu ya adalah pengikut Bapak Joko Widodo, ya kan, orang-orang yang simpati dengan Bapak Joko Widodo. Yang kedua ya orang-orang ya yang dekat dengan Bapak Joko Widodo, baik itu di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan, kan gitu. Yang ketiga ya adalah orang-orang yang pernah cari makan gara-gara jasa Bapak Joko Widodo. Entah itu menteri, entah itu wakil presiden, yang penting gara-gara dekat dengan Bapak Joko Widodo, nerima gaji dari negara, nerima fasilitas, itu juga termul. Baru yang keempat kategori termul ya adalah setiap orang yang pakai baju putih hitam. Menurut respons Yanifar. Kan masih ingat kalian kemarin waktu mereka itu menggeruduk Kemendikdasmen ya kan? Orang pakai baju putih. Oh, kok pakai baju putih hitam kalian? Termul juga ya. Bilang sama termul-termul itu, ha? Termul-termul itu Bapak Joko Widodo itu jadi presiden itu gara-gara saya. Baru ini tahu ceritanya. Kami malah ngiranya jujur aja ya, kami malah ngiranya ini jasanya kalau nggak jasanya Megawati, jasanya Bapak Prabowo, kan begitu. Oke, jasa Megawati karena beliau itu adalah ketua umum Partai PDIP, di mana Bapak Joko Widodo waktu jadi wali kota Surakarta, beliau itu adalah kader PDIP. Oke, Bapak Prabowo yang membawa dari Solo ke Jakarta, itu cerita yang beredar. Nggak pernah mengatakan Yusuf Kala bawa Bapak Joko Widodo ke kota Solo, dari Solo ke Jakarta. Kok baru kali ini sih? Waktu kemarin Bapak Prabowo ngomong begitu, orang-orang Bapak Prabowo ngomong begitu, yang bawa Bapak Joko Widodo dari Solo ke Jakarta, ya ngomong begitu, kenapa Bapak diam aja? Harusnya sanggah dong. Enak aja loh. Apaan nih? Saya pernah dengar sendiri dari beliau. Pak Jokowi itu mengaku Pak Prabowo itu betul-betul teman baiknya. Teman baiknya itu kan pertama. Dan dia lebih dulu kenal Prabowo kan, secara dekat daripada betul. Mega. Beliau kan yang kemudian Prabowo karena membawa Pak Jokowi ke DKI. Nah ini menarik nih. Jadi tolong didetailkan buat Mas Topo, Mbak Topo nih yang mungkin nggak tahu bahwa dulu sebetulnya PDIP mau calonin gubernurnya Foke dan terutama almarhum Taufik Kimas itu sudah sangat kuat. Tapi kemudian Prabowo yang bawa Jokowi ke Ibu Mega dan harus deal dengan Pak TK juga ya. Betul. Bisa cerita tuh gimana ceritanya? Nah, ini menarik. Saya kan? mendengar cerita orang. Ya. Tetapi begini. Saya itu sudah pernah diajak ke rumahnya Foke, rumah dinasnya, ketika sudah dapat kepastian bahwa dia dicalonkan oleh PDIP di DKI. Gitu. Ini kita mesti jelasin nih, Foke itu nama panggilannya Fauzi Bowo ya, ketika itu gubernur yang incumbent. Iya. Jadi kita sudah ada di situ, kita dikumpulkan beberapa orang untuk menyampaikan bahwa ini akan maju. Tiba-tiba beberapa waktu kemudian ada berita tentang Pak Prabowo membawa Jokowi ke PDIP, ke Ibu Mega gitu. Yang kemudian kita tahu, loh, Pak Bang TK sudah mencalonkan Pak Fauzi, Pak Foke gitu. Prabowo bilang, dan sudah terima mahar pula ya. Dengarnya begitu. Jadi dengarnya begitu. Wah, gimana caranya? Pak Prabowo lah yang mengatakan, oke, asal terima Pak Jokowi atau terima Jokowi, oke, kita selesaikan urusan itu. Dia yang menyelesaikan urusan itu.
Jadi hubungannya itu dalam. Makanya ketika Jadi itu investasinya Prabowo seolah-olah ya. ya ada semacam investasi, tapi kan kita anggap bahwa pada waktu itu berteman gitu. Iya, iya. Saya kemudian Tapi kenapa Prabowo bawa Jokowi waktu itu? Pernah nggak Pak Jokowi itu yang saya cerita? tidak tahu persis ceritanya, tetapi Nggak pernah tanya sama Pak saya Jokowi? tidak tanya. Tetapi pada suatu saat ketika sebelum Bang Surya mencalonkan Anies Baswedan, saya kan membawa surat undangan nikahan anak saya, ketemu berdua dengan Pak Jokowi. Iya. Ketemu, saya bilang, Mas Presiden bisa hadir dong nikahan anak saya. Iya. Oh iya Pak Don, nanti taruh di sini. Terus ngomong-ngomong sebentar itu terus ngomong soal politik. Iya. Gimana ya? Hmm. Dia bicara tentang Anies, bicara tentang Ganjar. Ini tahun berapa kira-kira ini? Ya sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres. Sebelum pencalonan lah. Jadi tahun lalu lah ya? Iya. Saya bilang, kenapa Mas Presiden tidak memasang saja Ganjar sama Anies? Iya. Kata dia, siapa yang kerja? Siapa yang kerja? Jadi dalam Bahasa itu mungkin dua-duanya nggak bisa kerja gitu. Tokoh panggung lah. Iya, gitu. iya, iya. Kita harus pikirkan kemungkinan Pak Prabowo. Itu salah Waktu satu. itu ya udah Iya. kaget dong Bang Don. Saya kaget karena selama setiap pembicaraan saya bilang, masa lalu saya Iya. itu ada di Orde Baru Iya. dan ketika itu ada yang namanya Pak Prabowo atau nama Pak Harto Sebagai monster yang lah ketika menekan itu ya. kebebasan pers. Iya. Saya merasa trauma dan saya bilang, Mas Presiden kalau mendukung itu kemungkinan kita lawan. Jangan Pak Don. Itu teman saya, teman baik saya di situ. Jadi itu ada pengakuan Pak Jokowi tentang teman baik. Kalau lihat itu saya melihatnya sebagai Jokowi yang saya kenal. Luar biasa. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak JK, berarti penegasan Pak, kemarin kan juga sempat ada pelaporan ke polisi ya terkait dengan pernyataan Pak JK di UGM tersebut. Nah ini artinya Pak JK melihat apakah ada upaya politisasi atau seperti apa begitu? Terima kasih. Saya tidak Lama kali nangkap itu aja. Kalau kurang jelas bilang sama wartawannya, coba ulang sekali lagi. Jangan lihat kiri, lihat kanan dong. Gimana sih Bapak? Opung Parbelang gak usah dikomentari orang tua itu. Mungkin dia kurang paham kali pertanyaan-pertanyaan yang mendalam seperti itu. saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan si Rismon, dan kedua saya mengatakan bahwa ini sudah 2 tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-teriak, demo. Sudah Pak demo, Jokowi. Sudah. Jokowi. Kasihlah ijazah saja. Itu saja. Timbul lagi. Sensitif sekali itu ijazah. Kenapa sih? Dan saya yakin itu asli. Kenapa tidak kasih lihat? Kenapa tidak kasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi sendiri. Saling memaki masyarakat 2 tahun. Ini saya ingin kasih tahu sama Anda. Saya berpasangan dengan, saya wakilnya Pak Jokowi. Sebentar dulu, komentarnya dulu ya. Berarti Bapak nggak ada ubahnya sama si Kosinudin. Dibilang satu kampung, enggak, dia orang Jawa, Bapak orang Makassar. Dibilang ada hubungan keluarga, enggak juga, enggak pernah kelihatan foto bareng. Dibilang satu organisasi, enggak, Bapak di PMI, dia di HTI. Tapi kok bisa mirip ya pernyataannya ya? Kepada saudara Joko Widodo, sudah tunjukkan saja. Jangan biarkan negara ini, jangan biarkan masyarakat ini berkelahi. Kepada saudara Joko Widodo, Anda jangan pengecut. Anda jangan jadi pembohong.
kepada saudara Joko Widodo. Kosinudin kan ngomong kayak begitu ya kan. Tapi intinya kenapa bisa sama gitu loh. Sekarang begini, Bapak seorang pengusaha, Kosinudin seorang pengacara. Tapi sama-sama nggak paham bahwasanya untuk menunjukkan ijazah itu ya, itu ada dasarnya. Kalau hanya menunjukkan ijazah kepada orang yang memang betul punya tendensi buruk, itu adalah sebuah kebodohan. Kan begitu. Pak, numpang tanya dulu. Misalnya ada kelompok Taliban, ya, minta Bapak JK nunjukkan ijazah, Bapak mau? Sebentar dulu, Pung Parvela. Kok jauh-jauh ke Taliban? Ada urusan apa? Taliban dengan Yusuf Kala? Nggak ada urusan apa-apa sih, aku cuma mencontohkan saja. Misalnya, Bapak mau nggak? Sebentar dulu, Bung Parvela, kau bikin kami curiga. Nggak ada. Ya kan ini contoh saja. Bisa saja contohnya Bapak JK. Misalnya contoh, ya. Ada sekelompok preman, ya. Minta, serahkan uang atau ijazah. Bapak pilih mana? Ngasih uang atau ijazah? Dikasih uang contohnya. Nih 10 juta. Enggak mau, ijazah. Bapak kasih lagi 50 juta. Enggak, ijazah. Tunjukkan ijazahmu. 100 juta aja deh. Yang penting ijazahku gak usah dulu itu hati. Enggak, ijazah. Mau enggak? Enggak mau kan? Karena apa? Itu adalah identitas pribadi. Maksud dan tujuannya untuk apa ijazah itu? Kecuali kalau misalnya yang minta misalnya ya tidak ada tendensi buruk ya. Katakanlah Bapak mengurus satu dokumen, Pak bisa lihat ijazahnya. Loh. Bapak misalnya mau ngurus suatu, misalnya persyaratan mau jadi wakil presiden yang ketiga kali. Misalnya lo ya. Bapak ke KPU. Pak, ini udah lengkap semuanya, KK, KTP, tinggal ijazahnya, Pak. Bisa, Pak, minta ijazah. Aja lo. Minta siapa lo? Bukan begitu, Bapak. Ini adalah satu syarat, Pak. Satu keharusan, Pak. Aja lo. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Wah, nggak boleh. Nggak bisa. Apaan ijazah? Cari sendiri, enak aja. Apa? Sebentar, Pung Parvela. Itu kan gaya Suryo. Iya juga ya. Itu dia, nggak sembarangan, Bapak. Lagian ini sudah berproses. Bapak harusnya mengerti. Ya, jujur ku bilang ya, Bapak ya. Untuk masalah ini, walaupun bisa dikategorikan kalian itu negarawan, tapi lebih waras, lebih berakal sehat Ibu Megawati dan juga Bapak SBY. Karena apa? Beliau ini nggak pernah bilang-bilang termul. Nggak pernah bilang termul. Oh, sebentar dulu, Pung Parvela. Mereka itu mantan presiden, bukan mantan wakil presiden. Oh iya juga ya. Oh iya. Tapi sekalipun mereka itu mantan presiden, mantan wakil presiden yang lainnya nggak pernah bilang termul. Budiono nggak pernah bilang termul. Mahruf Amin nggak pernah bilang termul. Iya kan? Setelah itu siapa lagi? Bapak Tri Sutrisno juga nggak pernah bilang termul. Nggak pernah. Ya, cuman Bapak wakil presiden Indonesia yang mau bilang termul. Tahu, Pak, Bapak lagi kesal, Bapak lagi marah, Bapak lagi jengkel, ya, ngelihat pemberitaan di media sosial. Boleh kesal, boleh jengkel, tapi tolonglah jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang ngeledek, ya, kata-kata yang ngeledek para pengikut Bapak Joko Widodo ini. Ini nggak elok, Bapak. Kalau ngomongin termul, Bapak lebih duluan termul daripada kami. Ya, itu dulu kita tanggapi dulu masalah ijazah ya. Pak Jokowi. Tapi
Karena sudah selesai urusan ini. Maka kita sebuah warga negara biasa. Saya lebih tua dari dia. Jadi sebagai orang yang lebih senior, saya nasihati. Ulang. Banyak yang mengatakan, apa lagi Pak JK itu? Apa kurangnya Pak Jokowi ke Pak JK sehingga begini? Apa satu dulu Pak JK? Ada nggak? Ada nggak? Satu dulu nggak? Ada nggak? Salawan nggak Pak Jokowi? Enggak. Si Rismon mau ketemu saya dengan 7 orang. Saya tidak terima. Mana jadi? Ya kalau Rismon nggak mau datang ke tempat Bapak, Rismon mau datang ke tempat Bapak sampai 7 kali, itu urusan Bapak. Iya kan, itu urusan Bapak. Sampai ada cerita katanya Bapak yang mengusahakan Bapak Joko Widodo datang dari Surakarta, dari Solo ke Jakarta, iya kan. Setelah itu gara-gara Bapak merekomendasikan Bapak Joko Widodo sehingga Bapak Joko Widodo berhasil menjadi presiden, ya, menjadi gubernur, menjadi presiden. Kalau kayak gitu-gitu sih Pak, jujur aja lah kami bilang Pak, sampai sekarang ini kami nggak percaya ya Pak ya. Karena apa, cerita itu baru nongol sekarang, mana rekamannya? Megawati katanya datang ketika menang menjadi gubernur Bapak Joko Widodo. Megawati datang ke sana, Bapak Joko Widodo datang ke sana, ya, mengucapkan terima kasih. Mana bukti CCTV-nya? Semuanya itu harus dibuktikan dong Pak, baru ini dengar ceritanya. Ada CCTV-nya, ada rekamannya, ada fotonya. Sebarkan dulu fotonya Pak, baru kami percaya. Tapi belum tentu juga itu foto minta maaf. Sebarkan CCTV-nya, ada pernyataan di situ bahwasanya Bapak Joko Widodo, Ibu Megawati berterima kasih kepada Bapak JK, baru kami percaya. Kan begitu. Sedangkan Bapak Prabowo Pak, ya, walaupun beliau itu pernah ya berjasa kepada Bapak Joko Widodo, beliau nggak pernah ungkit-ungkit. Nggak pernah. Lagian begini ya. Ini secara hitung-hitungan orang bego gitu loh Pak. Ini hitung-hitungan orang bego loh Pak. Hitung-hitungan orang bego ya. Kalau misalnya ada seseorang baik sama kita, di kemudian hari kita balas kebaikan orang itu wajar Pak. Oh, ternyata si A pernah baik sama si B, makanya si B baik ke si A. Kan begitu. Nah, mungkin Bapak Joko Widodo pun juga berpikir seperti itu. Siapa orang yang lebih tepat untuk di-endorse sebagai presiden, yang ditunjuk, dimaksud sebagai jadi calon presiden menggantikan beliau, ya. Makanya beliau tertuju kepada Bapak Prabowo. Karena apa? Beliau tahu ya hati Bapak Prabowo seperti apa, ya. Beliau tahu bahwasanya 2014, 2019 Bapak Prabowo kalah karena apa? Karena orang-orang di belakang Bapak Prabowo. Beliau tahu, beliau masih ingat apa yang dikatakan Gus Dur yang mengatakan bahwasanya orang yang paling tulus adalah Bapak Prabowo. Dan beliau tahu sejarah kenapa beliau itu bisa jadi presiden. Mulai dari Solo dibawa ke Jakarta, ya. Setelah itu dari Jakarta, ya, naik lagi menjadi calon presiden. Kan begitu. Nah, ketika dari Solo ke Jakarta, cerita yang sering kami dengar adalah sesungguhnya adalah Bapak Prabowo yang membawa ke Jakarta. Kan begitu. Nah, sekarang begini, ya, tadinya Ibu Megawati katanya nggak setuju, tapi karena Bapak Prabowo meyakinkan bahwasanya ini orang harus diperjuangkan, ya mungkin bicara masalah dana pun juga Bapak Prabowo juga waktu itu sudah hitung-hitungan bahwasanya ini orang pasti berhasil, kan begitu, makanya dia support terus. Nah, Bapak Joko Widodo itu bukan seperti Anies Baswedan, orang yang nggak tahu berterima kasih. Kalaupun beliau bertanding melawan Bapak Prabowo, itu karena tuntutan daripada Ketua Umum. 2012 beliau menjadi gubernur, ada jasa Bapak Prabowo. Banyak sekali di situ. 2014 beliau harus head to head dengan Bapak Prabowo. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang paling tepat saat itu untuk menjadi calon presiden. Kan begitu. Menurut siapa? Menurut rakyat Indonesia. Inilah yang ditangkap oleh
Megawati sebagai ketua umum. Nah, Megawati mau tidak mau memajukan yang namanya Bapak Joko Widodo, harus berhadapan dengan Bapak Prabowo yang tadinya berjasa terhadap Bapak Joko Widodo. Kan begitu, 2019 berhadapan lagi, mau nggak mau dicalonkan oleh ketua umum, juga kehendak daripada sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, Bapak Joko Widodo udah selesai, ya kan? Nah, mungkin dilihat Bapak Joko Widodo ketika satu periode ya 5 tahun ya Bapak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau menunjukkan kinerja yang baik. Akhirnya beliau menentukan pilihan ini adalah presiden yang tepat untuk menggantikan saya. Kalau misalnya Bapak yang berjasa, Bapak yang di-endorse jadi presiden, bukan Bapak Prabowo. Itu hitung-hitungan paling goblok. Kalau ku bilang dulu, hitung-hitungan paling goblok. Gablek. Tolol. Bego. Bodoh. Bongak. Loak. Dodo. Ngoto. Udah itu hitung-hitungan yang paling kasarnya gitu loh. Jadi kalau misalnya hanya orang yang nggak tahu berterima kasih, ya, manusia yang nggak tahu berterima kasih, ya, yang tidak membalas kebaikan dengan kebaikan. Bapak Joko Widodo bukan kayak Anies Baswedan. Apa dia bilangnya? Selama Bapak Prabowo kalau memang ada niatnya untuk jadi presiden, saya nggak akan mungkin mencalonkan diri jadi presiden. Pret! Cerot! Banyak kali gayanya. Apa yang udah dibuat untuk membalas jasa dan kebaikan Bapak Prabowo oleh Anies Baswedan? Nggak ada kan? Gimana utangnya sama Bapak, masih ada? Aku nanya Anies Baswedan masih punya utang sama Bapak? Nanya. Ya kalau memang nggak ada utangnya itu cuma hoax, ya udah nggak apa-apa. Lagian aku juga nggak mungkin juga ngurus-ngurusin utangnya si Anies Baswedan. Saudara Jokowi sudah dipilih. Ini yang milih bukan orang Indonesia, yang milih dunia. Salah satu dari 25 wali kota terbaik di dunia. Karena itu kita harus jadikan dia gubernur terbaik di dunia. Saya yakin dengan pasangan ini berdua, Jakarta akan bangkit, akan jadi kebanggaan kita semua. Tadi Pak Hari menyampaikan, saya ini 2 kali wali kota di Solo menang. Kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang. Kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Memimpin negara yang sangat besar ini. Pak, Bapak itu adalah presiden yang sangat lekat dengan rakyat, Pak. Ini kan sebelum Bapak pulang, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak. Rukun, bersatu, berangkulan, membangun negara ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya. Pak Prabowo izin Pak, boleh Pak sedikit Pak? Mungkin terakhir Pak, pesan kepada Pak Jokowi sebelum pulang Pak, sedikit saja Pak. Ya, kita mendoakan yang terbaik. Baik. Terima kasih banyak Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Masih nunduk Bang, masih nunduk, jangan ada ini. Masih nunduk. Bang, nggak boleh Bang. Awas ya. Pak, boleh dibuka Pak. Boleh dibuka Pak. Boleh dibuka Pak. Bener Pak. Nah ya bener Pak. Maaf ya Pak. Masih nunduk dong, masih nunduk. Pak Ujim. Bang, laptop kabel Bang. Kita lihat ya, bukan hanya Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang melepas kepulangan Pak Jokowi ke Solo, namun juga ini Menteri di Kabinet Pak Jokowi juga turut melepas kepulangan Pak Jokowi ke Solo. Bang Kodari, tadi ini yang menarik adalah ketika
kita lihat bahwa ini betul-betul dikawal sampai ke Bandara Halim. Oh, bukan cuma dikawal sampai Bandara Halim, tapi bahkan dikawal sampai Solo. Jadi sama Pak Prabowo, ini iya, sama Pak Prabowo. Baik. Jadi awalnya itu Pak Jokowi ini mau pulang pakai pesawat komersil. Baik. Nah, tapi oleh Pak Prabowo kan diperintahkan untuk pakai pesawat TNI AU, dan tadi kita lihat pesawatnya ini nanti dikawal oleh pesawat jet. Ya. Iya, tadi kita lihat Betul, pesawat jet kan pesawat jet, ya. Nah, jangan-jangan pesawat jet ini juga nganterin sampai ke Solo. Nah, ini jadi yang terbang ke Solo bukan cuma pesawat pesawat Pak Jokowi, ya. tapi juga di depannya itu ada pesawat-pesawat jet itu. Nah, yang ingin saya tanyakan makna politik di balik Pak Prabowo yang mengantarkan Pak Jokowi langsung tentunya ke Solo tadi. Penghargaan, apresiasi, penghormatan, rasa terima kasih dari Pak Prabowo sebagai pribadi dan juga mewakili masyarakat Indonesia. Ya. Karena ini Pak Prabowo adalah representasi dari masyarakat Indonesia. Gitu. Ya, jadi saya kira ini sekali lagi merupakan suatu ending dalam tanda kutip yang sangat bagus ya untuk Pak Jokowi mengakhiri masa jabatannya dengan suatu penghormatan yang sangat luar biasa. Diantarkan Pak Prabowo, diantarkan menteri-menteri, diantarkan relawan, diantarkan masyarakat, diberikan kehormatan berupa pesawat TNI AU, bahkan diantarkan gitu. Jadi saya kira ini pelajaran dan contoh yang luar biasa buat transisi pemerintahan yang akan datang ya, nanti dari Pak Prabowo entah ke siapa ya. Tapi intinya kita sebagai bangsa Indonesia bersyukur. Jadi cuman Bapak gitu dari tokoh-tokoh bangsa yang kami katakan tokoh bangsa Pak yang pernah menjadi pemimpin di bangsa ini. Presiden, mantan presiden, wakil presiden, mantan wakil presiden, itu tokoh bangsa itu bagi kami. Orang yang harus perlu ditiru tindak tanduknya dan juga tingkah lakunya, perbuatannya, cara berpikir, dan juga cara perkataan-perkataannya. Tapi sedangkan Bapak sendiri pun juga nggak ada ubahnya sama siapa Kosinudin. Udah tunjukkan aja lah. Saya tahu itu asli, memang tahu asli. Ibu Megawati pun juga gitu juga kan dibilang. Tapi nggak pernah dari seorang Ibu Megawati mengatakan termul, nggak pernah. Minta maaf. Untuk saat ini agak kupuji lah dulu PDIP ya kan. Itu dia. Jadi jangan SBY pun begitu juga. Kemarin ya partainya terseret-seret, nama beliau juga terseret-seret ya kan. Ya paling yang dilakukan dengan cara melaporkan saja. Jangan bilang-bilang termul. Nanti kalau misalnya ada istilah-istilah lain nanti Bapak nggak terima kan? Iya, contoh ya. Bapak dikatakan misalnya, tapi nggak usah lah nanti aku disomasi pula. Soalnya Bapak lagi sensitif ini. Ade Armando disebut-sebut sama si Suryo ya kan? Menyangkut pautkan masalah antara Ade Armando dengan Bapak JK adalah teka-teka, ya kan? Siapa namanya Suryo, ya kan? Apa kepentingannya? Oh itu, namanya Coro TV. Gak beradab. Ini, menyesatkan ini, motong-motong video. Sebentar, Pung Perbela, kayaknya nggak ada dibilang nggak beradab. Apa ya? Aku lupa kata-katanya sih. Ya pokoknya itu deh katanya nggak elok gitu ya. Sekarang begini, apa tendensinya Roy Suryo ya membentur-benturkan antara Yusuf Kala dengan Ade Armando. Sakit hati kali ya. Pokoknya semua orang yang pro dengan Bapak Joko Widodo, ketika ada yang tidak suka dengan Bapak Joko Widodo, berusaha dibentur-benturkannya itu. Kemarin kemana-mana bawa foto YouTuber Nusantara. Ini gimana nih? AF. Lihat konten-kontennya dulu. Walah, gak sopan. Gak beradab. Yang ulang tahunnya kemarin dirayakan sama Presiden ke-7. Ini ikut-ikutan. Waduh. Ini kan artinya ini setuju. Kalau memang betul Bapak sempat melaporkan Ade Armando, Pak. Jujur aja aku bilang. Berarti Bapak terhasut sama Suryo. Karena apa? Potongan video itu Pak, itu sebelum Ade Armando ya mereaction, ya mereview, itu udah banyak beredar Pak. Banyak kali beredar Pak. Tapi kan juga masyarakat tahu Pak. Aku pun juga nggak terlalu bodoh mempercayai begitu saja ya.
harus ditonton itu penuhnya. Aku tonton itu penuhnya, Pak. Betul. Kutonton itu sepenuhnya, ya. Tapi kalau misalnya sepotong kata-kata itu yang 40 detik itu ya memang tidak bermasalah, kenapa Bapak dilaporkan oleh Aliansi Advokat? Aliansi Advokat Lintas Agama. Aku masih ingat loh, Pak, 3 hari yang lalu 19 orang melaporkan Bapak. 3 hari atau 2 hari yang lalu itu masih nggak tahu kita tambah laporan. Apa gara-gara itu Bapak makin lama makin aneh? aduh, ya. Jadi sudahlah Pak, ya. Jadi sebagai seorang senior Pak, ya, Bapak itu maunya bersikap tenang. Yang bersuara cukup Pak kuasa hukum saja. Nggak perlu Bapak capek-capek, ya kan? Sampai pergi Bapak ke polsek. Bapak langsung ke Barreskrim, nggak perlu Pak. Cukup saja Bapak, kirim kuasa hukum Bapak yang kurang cerdas itu. Ih, parah kali kau bilang kurang cerdas kalau kau bilang kuasa hukum. Ya kurang cerdas lah. Masa dia nggak bisa membedakan mana yang AI, mana yang enggak? Menurutku itu kurang cerdas. Sangat kurang cerdas. Apa? Ada kata-kata makian di situ? Enggak kan? Itu logika kan? Bagiku itu kurang cerdas, sedangkan kita aja yang nggak pernah masuk sekolah hukum, kita ngerti kok itu AI. Jadi walaupun kurang cerdas Pak, ya kuasa hukum Bapak, percayakan sama mereka. Jadi itu dia. Jadi kalau bisa dikatakan ya Pak, jangan lagi bertambah-tambah bikin runyam urusan Pak. Karena apa? Sampai sekarang Pak, ya persentase orang yang cinta sama Bapak Joko Widodo sama yang enggak, itu jauh lebih besar Pak. Gitu, beliau itu ya bisa dikatakan sampai saat ini masih menjadi panutan, masih menjadi contoh teladan. Karena apa? Dia nggak pernah bilang-bilang sama orang termul, nggak pernah keluar kata-kata termul daripada bibirnya Pak. Opung Parbela logika lah dulu, nggak mungkin dia bilang termul. Maksudnya dia nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang nggak bijak. Beliau itu berhati-hati dalam berkata-kata. Padahal beliau bukan pengusaha loh. Bukan pengusaha besar gitu loh. Yang dibilangkan beliau itu hanya kelas UMKM kan. Aduh. Sekarang begini ya. Kalau memang murni ya itu adalah memang kemarahan dari Bapak. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi hati-hati Pak. Hati-hati Pak dengan orang-orang yang mau menyeret-nyeret nama Bapak. Bapak jangan mau ikut terseret. Karena apa Pak? Akan kelihatan level Bapak ketika Bapak mau diseret-seret untuk masalah ini. Bapak SBY saja Pak bisa menahan diri Pak. Bisa menahan diri. Yang disuruh turun itu anak buahnya. Walaupun sampai sekarang laporan 2 orang dari YouTuber Nusantara belum kelar. Nggak apa-apa ya, lebih bagus begitu diselesaikan secara hukum toh. Kalau memang tidak bisa secara kekeluargaan. Tapi jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak elok. Gitu. Ya, kalau untuk masalah perkataan-perkataan yang elok ini ya sudahlah ya. Ya mungkin beliau lagi marah. Ya kalian maklumi saja ya teman-teman termul ya. Diberitahukan kepada teman-teman termul seluruh Indonesia. Kita maafkan saja Bapak ini ya. Jangan lagi ada sakit hati di antara kita. Maklumlah ya. Kalian maklumlah. 19 laporan Wak. Ya mungkin itu juga yang membuat dia merasa terbeban. Makin tua bukan makin tenang. Tapi makin tua makin banyak laporan. Aduh ya. Jadi itu yang kami harapkan sebagai generasi muda ya. Yang kami harapkan adalah sosok pemimpin-pemimpin ya yang sudah jauh lebih senior. Aku bilang aja jujur aja Pak ya. Kalau Bapak bagi kami itu sudah opung Pak. Bapak itu sudah menjadi kakek buat kami, khususnya sebagai orang-orang yang lahir di tahun 80-an, 90-an, itu Bapak itu sebagai
sebagai kakek gitu loh. Harusnya 2 kali lebih bijak daripada orang biasa. Nah ini Bapak ungkit-ungkit lagi juga permasalahan waktu Bapak bawa dia dari Solo ke Jakarta. Sampai sekarang kan belum ada buktinya yang kami lihat. Aku jujur aja aku bilang, kalau ada buktinya tunjukkan, baru percaya kami. Karena selama ini bukan itu berita yang beredar gitu loh. Ya, jadi itu dulu teman-teman ya dari Opung Parbelak. Sekarang Opung Parbelak lagi ada di daerah Bandung, Jawa Barat ya. Jadi sedang ada pekerjaan ya. Jadi makanya Opung Parbelak lagi tidak ada di studio ya. Untuk teman-teman yang ada di Kota Bandung berkabar. Mudah-mudahan kita bisa jumpa besok. Karena apa? Ya, mudah-mudahan. Kan aku bilang mudah-mudahan. Karena nanti sore aku mau terbang lagi ke Medan. Makanya aku bilang mudah-mudahan. Mana tahu cuaca buruk nggak bisa terbang pesawat kan? Mudah-mudahan kita bisa besok bisa jumpa. Karena nanti sore aku mau terbang ke Medan. Gimana jumpanya Bung Parbelak? Besok jumpa kita di Bandung tapi sorenya kita terbang ke Medan. Ya, itu dulu Bung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.